Bagaimana alumni dari suatu prodi itu tidak hanya menjadi sesuai dengan prodinya. Iya, iya. Misalnya nih, kita pendidikan matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Sobat Astro, kembali lagi kita berjumpa di OIF Podcast. Nah, ini episode ke-10. Kali ini saya akan menjadi pembawa acara pada kesempatan yang istimewa ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu sangat-sangat istimewa. Ini dosen saya juga dengan Pak Rahmat Muslihudin MPD. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya, Dayat? Alhamdulillah sehat, Pak. Apa kegiatan sekarang, Pak? Kesibukan? Ya, kesibukan mengajar lah, tapi dari rumah. Dari rumah, Pak. Masih dari rumah ya. Daring. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan integrasi matematika dengan OIF UMSU juga. Ya, kali ini kita akan berbincang di awal-awal ini. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, Bapak ini dari saya menjadi mahasiswa sering mengintegrasikan matematika dengan OIF UMSU. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait hal tersebut, Pak? Baik, sebentar ya. Pertanyaan sangat menarik ya, mengintegrasikan antara matematika dengan OIF UMSU. Apa yang membuat saya tertarik begitu ya? Iya, benar. Yang membuat saya tertarik. Berarti ada beberapa penyebab yang membuat saya punya keinginan untuk bisa menghubungkan itu gitu. Yang pertama, saya kesemsem lah ya, kalau dibilang kesemsem dengan tokoh matematikawan muslim Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Iya, itu dikenal dengan Bapak Al-Jabar ya, dengan salah satu penemuannya yaitu rubu mujayab ya, yang juga dipakai sebagai salah satu alat untuk menghitung untuk menentukan jarak matahari. Biasanya kalau kita mau bulan Ramadan atau awal tahun baru itu kan hilal ya, menghitung ketinggian hilal itu kan menggunakan alat itu, rubu al-mujayab. Jadi dari sana ketertarikan saya, berarti astronomi atau ilmu falak itu punya koneksi kuat dengan matematika dalam hal perhitungan. Sehingga saya sempat ya, kemarin mungkin waktu Dayat nyusun skripsi ya, sempat juga saya melihat dan tertarik, dan sampai saya juga sekarang sudah mengoleksi ya rubuk mujayab itu di rumah. Namun memang sampai saat ini saya belum mendapatkan mahasiswa yang bisa untuk mengembangkan itu, tetapi bukan ke astronominya, tetapi bisa dibawa ke dalam kajian pembelajaran matematika di sekolah, sehingga berharap kita ke depan pembelajaran di sekolah itu lebih menarik. Tidak hanya belajar matematika saja, tetapi bisa belajar tentang alam atau astronomi yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran matematika di sekolah. Begini itu. Memang kalau bisa kita lihat ataupun kita cermati, tidak banyak yang dosen matematika tuh yang arahnya ke Islam seperti itu, Pak ya. Iya. Karena memang mengintegrasikannya juga kadang susah. Nah, Bapak salah satu dosen yang bisa dibilang cukup aktif atau mencermati tentang astronomi dan juga matematika tersebut. Dan kalau saya baca juga sekilas tentang Bapak itu ada membimbing PKM dari mahasiswa juga, beberapa kali saya lihat lolos yang didanai Dikti, dan juga ini yang terbaru ada program MBKM. Nah, MBKM itu Sobat Astro, sebagai informasi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, Pak? Ya, betul. Nah, itu program terbaru dari Kemendikbud saat sekarang ini, dan Pak Rahmat Muslihudin ini lolos menang dalam program tersebut. Boleh diceritakan, Pak, itu programnya seperti apa itu, Pak? Baik, itu tim. Jadi itu dari prodi, program studi pendidikan matematika. Kita ada ketika itu ada 6 orang. Ada 6 orang tim ya, diketuai oleh Pak Ismail Hanif Batubara. Anggotanya ada saya, Pak Rahmat Muslihudin, ada Pak Tua Halomoan, ada Pak Sufriyadi, ada Pak Zainal Aziz, ada Pak Surya Wisadadaci. Ada 6 kami. Itu kami tim untuk pengembang kurikulum Merdeka Belajar, yang kurikulum itu diterapkan mulai tahun ajaran ini. Jadi menyahuti tentang Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Mas Nadim ya. Mas Nadim, sehingga bagaimana alumni dari suatu prodi itu tidak hanya menjadi sesuai dengan prodinya. Iya. Misalnya nih, kita pendidikan matematika.
Sehingga alumni itu jangan jadi calon guru saja, tapi bisa nanti jadi peneliti. Iya, bisa nanti ya itu tadi melakukan ya penelitian di bidang astronomi, bisa nanti mungkin di bidang yang lain. Ya, itu dibuka lebar sehingga tamatan kita tidak hanya monoton menjadi guru. Nah, sehingga ini bisa menarik minat siswa-siswa yang tamat untuk masuk ke kampus. Kenapa? Oh, saya tadi pendidikan matematika tapi saya bisa jadi ini loh. Nah, itu yang dibuka peluang besar oleh Pak Nadiem melalui kurikulum dari kurikulum MBKM ini ya, Merdeka Belajar ini. Ya. Jadi ini posisinya sebagai dosen bukan dari orang menteri nih Pak ya. Ini sekaligus promosi menteri. Ya, masalahnya kan kita melaksanakan program dan alhamdulillah sesuai dengan visi misi. Ya, jadi kita beberapa prodi ya di UMSU itu kemarin kan menang, mendapatkan hibah, dan alhamdulillah kita pendidikan matematika FK UMSU mendapatkan itu. Judulnya? Judul ya kita tentang pengembangan pertukaran pelajar, riset dan penelitian untuk kampus Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Ya. Kemudian ini dari pengalaman Bapak begitu, apakah mahasiswa ini udah tahu MBKM dengan OIF UMSU atau memang karena masih baru diusulkan, apakah masih udah tahu tuh belum Pak ini mahasiswa begitu? Oke, untuk masalah ini kan kita masih dalam proses pembuatan ini. Penyusunan kurikulum dan itu kan mulai diterapkan untuk tahun ajaran ini. Jadi mahasiswa yang tahun ajaran sebelumnya kan belum mengikuti program kurikulum. Tapi kalau memang nanti program MBKM ini diikuti oleh mahasiswa program yang lama atau kurikulum yang lama, mungkin bisa saja jika banyak peminat, karena kita kemarin sudah bicara di prodi, kita akan munculkan sebuah mata kuliah baru yang berhubungan dengan ini, yang masih kita diskusikan apakah itu kita jadikan nama mata kuliahnya ilmu falak atau matematika astronomi. Iya. Itu kalau boleh tahu teknis yang MBKM itu seperti apa? Saya kan masih karena udah lama nggak mengikuti dunia pendidikan juga ini karena saya bekerja di sini. Itu apakah teknisnya ke OIP atau ke instansi yang mereka ingin ambil spesifikasi jurusan itu, atau seperti apa Pak teknis itu Pak? Teknisnya nanti mata kuliah ini kita sudah menyusun kurikulumnya. Nanti di mata kuliah ini kita akan mengharap bidang penelitian. Jadi kita berharap banyaklah mahasiswa kita yang berminat untuk melakukan penelitian di bidang yang nyusun prodi ya Pak, nyusun mata kuliahnya prodi. Ya, nanti kalau mahasiswa ada yang mengambil mata kuliah itu, misalnya di bidang mata kuliah ilmu falak atau astronomi, berarti nanti kan lebih banyak praktikumnya kemari. Nah, misalnya bagaimana cara menghitung arah kiblat, dan itu kan seperti mata kuliah aplikasi ya. Ya, tidak hanya berteori tapi bisa berpraktek langsung, aplikasikan ilmunya. Jadi mahasiswa mendapatkan ilmu tambahan di luar daripada ilmu perkuliahan yang ada. Wah, ini sangat menarik ini jadi bocoran juga. Ini mungkin bisa banyak ditiru juga nih Pak oleh kampus-kampus lain, tapi tidak apa-apa, ini kita sambil sharing-sharing ilmu. Kalaupun nanti ada kampus lain mengintegrasikan seperti itu, ya itu sangat mendukung juga. Jadi supaya lebih banyak lagi nanti yang mengikuti program-program yang baik seperti ini. Ya, sebenarnya ide kami, kenapa kok harus OIF gitu ya? Ya, kenapa kok harus kita ambil ke OIF? Karena OIF ini kan milik UMSU. Iya, betul Pak. Kita UMSU, ini punya UMSU. Kenapa kita harus mengembangkan punya orang kalau kita punya ada sendiri? Lebih baik kita kembangkan adalah yang punya kita. Ya, lebih baik kita besarkan adalah UMSU-nya. Nah, artinya kita memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh UMSU. Mudah-mudahan ya ini menjadi nilai jual untuk UMSU keluar sana. Menarik mahasiswa bahwasannya ternyata ini bisa ke sini gitu. Jadi mudah-mudahan ya OIF-nya bisa langsung bisa terus maju, ya prodi pendidikan matematikanya juga bisa menarik minat mahasiswa. Saya pikir itu. Ya, sesuai juga dengan visi misi OIF UMSU ya, menjalin kerjasama seperti itu. Karena kami juga kemarin itu beberapa waktu lalu ada ke salah satu universitas di Aceh. Mereka memang ada prodi ilmu falak. Nah, mereka memang menawarkan MBKM seperti ini. Nah, ternyata saya juga baru dapat info wah, prodi matematika ini prodi saya sendiri, alumni, saya sangat senang. Sebenarnya ini idenya udah ada juga di dalam kepala saya Pak, cuman karena memang keterbatasan itu, nah jadi saya sangat senang begitu ada ide dan sudah terlaksana program ini, mudah-mudahan dapat berjalan baik ke depannya. Apalagi tadi ada ide untuk membuat mata kuliah
khusus di prodi pendidikan matematika. Jadi sebagai salah satu ciri khas pusat keunggulan juga nanti bisa betul. karena mereka nanti bisa kemari ini sebagai labnya juga Pak ya, bisa betul. dimaksimalkan nanti. Jadi memang kita kepingin prodi pendidikan matematika itu punya mata kuliah unggulan Iya benar. dan spesifik yang tidak dimiliki oleh prodi yang lain, prodi matematika yang lain yang ada di Sumatera Utara. Dan hanya ada satu-satunya di UMSU, gitu ya. UMSU unggul cerdas Dan terpercaya, iya benar sekali. Kalau tanggapan pimpinan prodi atau pimpinan universitas, apakah sudah tahu info ini atau bagaimana Pak tanggapan dari pimpinan? Ya kalau dibilang pimpinan ya sudah tahu, orang sudah keluar programnya kan, sudah menang dapat hibah dari Kemendikbud Ristek Dikti. Artinya mendukung sepenuhnya Pak ya? Sudah pastilah. Sudah pasti. Ya artinya kita sudah mendapatkan hibah itu dan di dalamnya ada itu kan, artinya ya pimpinan sudah paham itu semua dan tahu dan mungkin sangat mensupport itu. Iya, saya pikir. Jadi ini udah berjalan ini Pak? Kita sudah berapa kali melakukan sosialisasi, sudah melakukan seperti seminar ya, diskusi itu sudah kita lakukan sebanyak 2 kali tentang proses MBKM atau pelaksanaan MBKM yang kita jalani. Kemudian saya ini ada tertarik sedikit dengan yang tadi sudah Bapak singgung tadi terkait dengan alat Rubu' Al-Mujaib ini. Dengar-dengar Bapak sudah mempunyai alat tersebut tadi telah disampaikan. Nah, bagaimana ceritanya Bapak kok bisa nemu alat itu? Karena alat ini kan memang sudah berasal dari peradaban Islam yang sudah sangat lama begitu. Nah, ini muncul ada di OIF, kemudian juga itu Bapak angkat. Dan apa yang mau dikembangkan lagi kira-kira Pak dari Rubu' Mujaib ini? Ya, sebenarnya ketertarikan saya terhadap OIF terhadap ini ya Rubu' Al-Mujaib ini sebenarnya begini, sederhana. Kalau kita belajar logaritma, mau menghitung nilai logaritma itu kan pakai kalkulator ya paling cepat. Ya, kalau dulu kita masih sekolah gak punya kalkulator, nengoknya pakai buku tabel logaritma. Begitu juga dengan trigonometri, ada buku tabel trigonometri untuk melihat nilai sinus, kosinus, tangen, begitu ya. Nah, kalau mau cepatnya pakai kalkulator. Namun yang masih dalam pertanyaan saya waktu itu dalam diri saya, itu ngitungnya kayak mana kok bisa dapatnya segitu gitu. Nah, ternyata dengan Rubu' Al-Mujaib itu bisa terjawab. Kenapa kok sin sekian nilainya sekian? Ternyata itu menghitungnya menggunakan Rubu' Al-Mujaib itu. Ada cara untuk menghitung sinus, untuk menghitung kosinus, tangen, menggunakan alat itu ternyata bisa dan mendapatkan nilai yang mendekati lah ya, karena beda spesifik manual dengan spesifik digital. Ya, jadi tetapi hampir sama. Jadi saya berpikir kenapa enggak ini yang kita kenalkan dahulu ke siswa kita. Menghitung misalnya sinus sekian, ini dia. Menggunakan alat ini begini. Setelah siswa paham begini caranya, baru kita ajarkan menggunakan tabel atau menggunakan kalkulator. Paling tidak konsepnya dulu dikuasai oleh anak. Apalagi memang alat ini dikembangkan sama ilmuwan muslim, jadi nilai-nilai religiusnya juga dapat di situ Pak ya. Itulah yang saya bilang, salah satu tokoh matematikawan muslim kita yang hampir itu namanya jadi nama anak saya yang pertama itu. Al-Khawarizmi. Iya, Al-Khawarizmi. Teman kemarin memang ada perdebatan, akhirnya jadi kutub. Ya, itu anak saya dulu saya bilang sama ayah saya, ini namanya Muhammad Rasid Al-Khawarizmi, saya bilang kan, waduh berat tuh, jangan katanya. Ya, saya ganti gitu. Jadi saking cintanya kita dengan Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi gitu ya, karena dialah saya pikir tokoh matematika ya pertama yang mengembangkan aljabar. Iya. Dan banyak ditiru, dipelajari oleh Eropa. Iya, benar sekali. Apa harapan target-target kira-kira dari MBKM ini antara kerjasama OIF UMSU dengan pendidikan matematika ini Pak? Harapan saya ke depan kita ini ya karena sama-sama dalam satu atap ya, UMSU ya, bisa sama-sama memajukan. Tapi paling tidak di prodi lah ya, di prodi kita berharap mahasiswa kita itu alumninya memang mempunyai nilai jual yang memiliki nilai khusus lah ya, tidak sama dengan yang lain, ada nilai spesifik lah. Diharapkan dengan ini bisa jadi, dan ini jadi ujung tombak promosi UMSU di daerah-daerah. Misalnya si A di kampungnya kembali, dia melihat ini kayaknya arah kiblat belum benar nih. Dengan ilmu yang sudah dia dapat dari matematika astronomi, dia hitung, dia bilang Pak ini arah kiblat beda. Nah begitu dilakukan uji coba, ternyata iya, dan ini kan jadi nilai jual. Iya benar. Alumni UMSU bisa gini ya gitu. Jadi ini mudah-mudahan bisa jadi peluang untuk promosi UMSU yang
free ya kita bilang ya, tidak mengeluarkan dana, tapi ini udah bisa jadi bantu promosi. Nah harapan kami itu ke depan, ya harapan kami di kawan-kawan di tim MBKM, salah satunya itu bisa ini jadi bagian dari promosi lah ke depan. Jadi mahasiswa ini kita jadikan pionir-pionir ya, pejuang-pejuang untuk mempromosikan UMSU dengan prakteknya di lapangan. Saya pikir itu Pak Dayat. Jadi lebih memaksimalkan juga alat-alat instrumen yang di OIF UMSU, benar. kemudian juga mempromosikan ke tingkat-tingkat daerah tadi. Wah, sangat menarik ini. Kemudian kira-kira kalau untuk harapannya ke mahasiswa, calon mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM ini, apa harapan ataupun ininya Pak, pesan-pesannya gitu? Ya harapannya ya saya harap bisa mengikuti ini dengan baik dan memilih yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Jangan hanya sekedar ikut kawan-kawan ikut ini, tapi memang betul-betul ini memang aku punya loh gitu. Jadi sehingga memang betul-betul matang dan keluar dari sana memang udah siap gitu. Dan saya harap semua tertarik untuk mengambil ke kurikulum MBKM yang penelitian ini. Yang mungkin aplikasi dalam mata kuliahnya itu mungkin kita bilang nanti apakah itu ilmu falak atau matematika astronomi. Nah, itulah mungkin nanti salah satu daripada bentuk learning outcome-nya yang untuk dalam pembelajaran. Itu saya pikir itu. Mungkin ada kata-kata penutup Pak? Ya kami mengharapkanlah doa dan juga kerjasama lah ya dari OIF UMSU untuk bisa melaksanakan menyukseskan kurikulum MBKM kita ini, terutama kerjasama di bidang penelitian atau riset. Saya harap nanti banyak riset tokoh-tokoh riset muda lah ya, yang siap mengkaji antara Islam dan sains. Wah, sangat menarik ini. Dan mudah-mudahan Mas Menteri Nadiem bisa kemari nanti Pak ke UMSU melihat langsung OIF dan prodi kita. Siap. Jadi naik langsung Pak ya. Ya, siap itu dia. Mudah-mudahan ini nanti langsung didengar oleh staf-stafnya Mas Nadiem atau langsung Mas Nadiemnya sendiri, karena memang sangat menarik program MBKM yang diusulkan oleh tim dari Bapak Rahmat Muslihuddin. Mungkin itu saja OIF Podcast kita yang ke-10 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe dari channel OIF UMSU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.